warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mufida Pujara dari BKIE akan menjelaskan tentang tugas perkembangan pada awal dan akhir masa kanak-kanak. Nah, yang pertama itu awal masa kanak-kanak, yaitu belajar berjalan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Selanjutnya, belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Selanjutnya yaitu belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain. Dengan perantara suara itu diperlukan kematangan otot-otot dan syaraf dari alat-alat bicara. Selanjutnya belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Sebelum usia 4 tahun, anak pada umumnya belum dapat mengatasi atau menahan ngompol karena perkembangan syaraf yang mengatur pembuangan belum sempurna. Untuk memberikan pendidikan kebersihan terhadap anak usia di bawah 4 tahun, cukup dengan pembiasaan saja, yaitu setiap kali mau buang air, bawalah anak ke WC tanpa banyak memberikan penerangan kepadanya. Selanjutnya, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Nah, melalui observasi atau pengamatan, anak dapat terlihat tingkah laku, bentuk fisik, dan pakaian yang berbeda antara jenis kelamin yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara tersebut, anak dapat mengenal perbedaan anatomis pria dan wanita. Anak menaruh perhatian besar terhadap jenis kelamin atau seks itu berjalan dengan normal. Maka orang tua perlu memperlakukan anaknya baik dalam memberikan alat mainan, pakaian maupun aspek lainnya sesuai dengan jenis kelamin anak. Selanjutnya, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Untuk mencapai kestabilan jasmania bagi anak diperlukan waktu sampai usia 5 tahun. Dalam proses mencapai kestabilan jasmania ini, orang tua perlu memberikan perawatan yang intensif, baik menyangkut pemberian makanan yang bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Selanjutnya, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Nah, anak mengadakan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya menggunakan berbagai cara, yaitu isyarat, menirukan, dan menggunakan bahasa. Cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain sedikit banyaknya akan menentukan sikapnya di kemudian hari. Apakah ia bersikap bersahabat, bersikap dingin, introvert, extrovert, dan sebagainya. Misalnya, apabila anak memperoleh pergaulan dengan orang tuanya itu menyenangkan, maka cenderung akan bersikap ramah dan ceria. Nah, yang terakhir itu belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Pengetahuan tentang benar dan salah masih terbatas pada situasi rumah dan harus diperluas dengan pengertian benar dan salah dalam hubungannya dengan orang-orang luar rumah, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan teman bermain. Yang kedua, perkembangan pada masa akhir anak-anak. Nah, yang pertama itu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Selanjutnya, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Selanjutnya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Lalu mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan tata dan tingkatan nilai, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga, mencapai kebebasan pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.